المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وتابعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa rahimakum. Ibu bapak hadirin sekalian, segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, para jamaah, tokoh masyarakat, dan para remaja, ibu-ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari apa yang ingin saya sampaikan, mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat tersebut mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Dan dengan nikmat tersebut mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran kita menambahkan nikmat-nikmat yang diberikan, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan masuk kepada tema yang berkenaan dengan an-nazrah al-madiyah lil hayah. Pandangan hidup secara materialistik. Jadi ada orang yang hidup hanya duniawi. Seakan-akan hidup hanya di dunia, melupakan akhirat. Orang yang seperti ini hanya kerjaannya melulu tentang dunia saja, tanpa dia mengingat kepada kehidupan akhirat. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, ada dua cara hidup, pandangan hidup manusia. Yang pertama, pandangan hidup secara materialistis. Yang kedua, pandangan hidup secara benar. Inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Pandangan hidup secara materialistis maksudnya adalah orang hanya membatasi untuk melakukan amalan-amalan yang ada di depannya. Amalan-amalan untuk kehidupan dunia. Yang dilakukan hanya seputar dunia saja. Tidak berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu akan
ada akibatnya. Akan ada sanksinya nanti di akhirat. Dia melupakan bagaimana kehidupan akhirat. Sehingga dalam mencari dunia, maka dunia segala-galanya. Ketika mencari harta, dia tidak mempertimbangkan apakah harta itu diperoleh dari yang haram, atau yang halal, atau yang syubhat. Yang penting, dia bisa mengambil harta sebanyak-banyaknya. Untuk mencari jabatan, dia tidak melihat apakah jabatan itu diperoleh dengan harus sikut kanan, sikut kiri, harus nyuap atas, harus injak yang bawah. Yang penting dia bisa mendapatkan jabatan tersebut. Padahal semua yang dilakukan itu memiliki sanksi nanti di akhirat. Tapi dia lupa bahwa nanti ada kehidupan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dunia itu mazra'atul akhirah. Jadi dunia itu untuk menanam akhirat. Faja'ala dunya daru amalin wa ja'ala al-akhirata daru jazain. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia daru amal. Tempat untuk kita beramal soleh. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan akhirat adalah sebuah pembalasan apa yang dilakukan di dunia ini. Orang yang seperti ini kadang dia tidak meyakini adanya hari pembalasan. Sehingga apa yang dilakukan seakan-akan tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal disebutkan in kana khairan fa khairun wa in kana syarran fa syarrun. Jika seseorang melakukan kebaikan, nanti di akhirat akan dibalas dengan kebaikan. Jika seseorang melakukan keburukan, maka nanti di akhirat pun akan dibalas dengan keburukan. Tapi dia tidak percaya dengan itu. Sehingga apa yang dilakukan sebatas hanya duniawi saja. Padahal dunia ini adalah daru amal. Tempat di mana kita menanam amal. Panennya kapan? Darul akhirah. Kita akan menjadikan negeri akhirat itu adalah panen kita. Jamaah sekalian, kalau kita lihat bahwa dunia ini disebutkan adalah sebagai orang yang sedang bersafir. Jadi kalau kita lihat kuntit dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabirin. Jadikanlah kehidupan dunia Anda ka'annaka gharib. Seakan-akan Anda itu orang yang asing. Aw 'abir sabir. Atau orang yang sedang berjalan untuk mengadakan safar perjalanan jauh. Sesungguhnya kampung kita adalah surga. Karena Nabi Adam itu berasal dari surga. Nenek moyang kita itu berasal dari surga. Jadi kampung kita sesungguhnya pas surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi Adam, lalu diturunkanlah ke dunia. Nah, di dunia ini kita seakan-akan sedang berjalan menuju kampung lagi. Pulang kampung lagi. Mana kampung kita? Surga. Nah, untuk bisa menuju kampung surga, tentunya kita harus menanam kebaikan di dunia ini. Agar bisa pulang kampung lagi, yaitu kampung surga. Jamaah sekalian, barang siapa yang menyibukkan dirinya hanya sebatas dunia saja, maka orang tersebut akan sia-sia akhiratnya. Tapi barang siapa yang melakukan amal dunia sebagai alat untuk kebaikan menuju akhirat, maka dia akan mendapatkan dua keuntungan. Keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Kenapa? Karena ketika kita menjadikan dunia adalah sebagai tempat untuk menanam, maka kita akan mendapatkan kebaikan untuk menanam di dunia. Dan ketika kita sudah nanam kebaikan, nanti di akhirat juga kita akan mendapatkan, akan kita petik, akan kita panen kebaikan tersebut. Khasirat dunya wal akhirah. Ada orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah
kerugian yang nyata. Jangan sampai kita menjadi orang yang udah di dunia rugi, apalagi di akhirat. Tapi hendaklah kita menjadi orang yang di dunia untung dan di akhirat pun untung. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Asr. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr. Ayat ini diawali dengan wal 'asr. Demi masa, satu sumpah. Sumpah yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Asr. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu agar orang ingat tentang waktu. Karena seringkali orang terlena, terlupakan terhadap waktu. Padahal orang itu hidup dalam kungkungan waktu. Dan orang hidup tidak bisa keluar dari waktu. Dia hidup di dalam waktu itu sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang waktu wal 'asr, demi masa. Kenapa? Karena prinsip waktu di dalam Islam berbeda dengan prinsip waktu di luar Islam. Ada orang yang berprinsip time is money. Waktu itu adalah uang. Ini adalah orang yang berpandangan materialistis. Pokoknya dalam setiap waktu kehidupan ini harus menghasilkan uang. Apa saja. Jadi membuat orang materialism. Berpahaman materi. Orang yang memiliki paham pragmatis. Pokoknya langsung dapat uang. Kenapa? Karena prinsipnya adalah time is money. Waktu itu adalah uang. Sedangkan Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-waqtu kas-sayf illam taqta'u qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Jika Anda tidak mampu untuk menggunakan pedang, satu waktu pedang itu akan memutuskan Anda. Artinya apa? Waktu itu, ketika kita tidak mampu untuk menggunakan waktu, maka waktu itu akan terus berjalan. Tapi kalau kita mampu untuk menggunakan waktu, maka waktu itu akan menjadi kebaikan bagi kita. Di dalam hadis disebutkan, di mana Rasulullah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i. Termasuk dari baiknya keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi. Dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi orang itu akan dilihat Islamnya baik, agamanya baik, itu bisa dilihat dengan dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kira-kira saya nongkrong di pinggir jalan manfaat apa enggak? Oh enggak. Mendingan saya zikir. Kira-kira saya ngobrol di pinggir jalan sambil cekakak-kikik, manfaat apa enggak? Oh enggak. Mendingan baca Quran. Jadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk dari baiknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ambil yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia itu enggak sia-sia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dalam rangka untuk menguji manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah yang menciptakan mati dan juga menciptakan hidup. Jadi yang mematikan dan yang menghidupkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-maut, kematian? Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-haya, kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah uji kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayyukum ahsanu amala.
Siapa di antara kalian yang memiliki amal yang paling baik? Bukan paling banyak di sini, paling baik. Kenapa? Karena kalau paling banyak belum tentu baik. Ada orang tiap tahun umroh atau tiap bulan umroh, kan sering tuh ya. Tapi ternyata yang dilakukan itu hanya sebatas untuk mencari dunia. Dia dibilang, oh tuh orang hebat banget, berkali-kali umroh. Ada orang, dia melakukan untuk membangun masjid. Tapi ketika dia bangun masjid hanya sebatas untuk nungguin pujian orang. Kalau udah nungguin pujian orang, dan ketika orang udah muji, itu hatinya berbinar-binar. Berarti dia melakukan kebaikan, tapi tidak ahsanu amala. Kan sering, iya walaupun banyak, tapi tidak ahsanu amala. Yang dimaksud dengan ahsanu amala, Fudail bin Iyad, salah seorang ulama, ketika ditanya tentang apa yang dimaksud dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang amalnya paling baik. Maka jawaban Fudail bin Iyad adalah akhlasuhum wa aswabuhum. Yang disebut amal yang paling baik itu adalah akhlasuhum, amal yang paling ikhlas. Ketika kita melakukan amal itu, dasarnya adalah ikhlas. Apa sih ikhlas? Al-ibadah li ajlillah. Ibadah itu dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Orang mau ngomong apa aja deh terserah, yang penting saya beribadah. Kenapa? Karena al-ibadah li ajlillah. Ibadah itu hanya semata-mata ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ikhlas ini merupakan kandungan makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang berhak untuk disembah illallah, kecuali hanya Allah. Ketika kita sudah mengamalkan kandungan makna ini, makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka dalam setiap ibadah kita itu hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat untuk Allah Subhanahu wa taala, kita haji juga begitu, kita umrah karena Allah Subhanahu wa taala, kita belajar ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta juga. Jadi la ilaha illallah itu kandungan maknanya begitu luas. Jadi yang pertama, amal yang paling baik itu adalah akhlasuhum, yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa aswabuhum, yang paling benar. Apa itu yang disebut aswab? Amalan yang bagaimana Rasulullah SAW menuntun kita. Bagaimana cara salat Rasulullah SAW. Bagaimana haji Rasulullah SAW. Bagaimana umrah Rasulullah SAW. Bagaimana puasanya Rasulullah SAW. Kita ikuti. Kenapa? Karena ini merupakan kandungan makna dari kalimat wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ketika kita sudah meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan kita sudah ikrarkan dalam salat kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dalam salat. Ketika kita tasyahud. Maka wajib bagi kita itu untuk mengikuti Rasulullah SAW. Bukan yang lainnya. Rasulullah SAW. Itulah yang disebut dengan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian Allah SWT juga menyebutkan inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan kehidupan dunia zinah, sebagai perhiasan. Kehidupan dunia ini perhiasan doang. Imitasi kalau bahasa kita. Kenapa? Karena kehidupan yang hakiki itu apa? Akhirat. Untuk apa Allah SWT jadikan kehidupan dunia? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah bisa menguji mereka
siapa di antara mereka yang memiliki amalan yang paling baik. Ketika kita hidup, ada ujian-ujian. Diuji kita sholat itu ujian. Kenapa? Karena kata para ulama, ada 3 ujian. Yang pertama adalah ujian untuk melakukan amal. Ujian untuk meninggalkan kemungkaran. Yang ketiga adalah ujian ketika ditimpa musibah. Jadi ada 3 ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ujian untuk melakukan amal. Kita sholat itu diuji. Kira-kira sholatnya ikhlas apa enggak? Kira-kira mau enggak menjalankan sholat? Kira-kira sholatnya sabar enggak dia lakukan? Sebab ada orang yang enggak sabar untuk melakukan sholat. Contohnya aja kapan? Tarawih deh. Tarawih itu enggak sabar. Kalau imamnya udah mulai baca apa? Al-Baqarah udah mulai apa? Udah mulai ya. Tanda-tanda panjang ini. Baqarah yang dibaca kan gitu. Tapi kalau udah mulai baca Al-Hakumut nih, alhamdulillah Al-Hakumut. Lumayan. Jadi pokoknya kita di bawah imam mau yang panjang suratnya, yang pendek terserah. Pokoknya yang saya lakukan adalah ikhlas karena Allah SWT. Sebab ada orang 20 rakaat tarawihnya cuman 7 menit, bayangkan. Saya nggak berpikir habis gimana caranya. Kita yang biasa aja kita apa? Agak ngos-ngosan gimana yang 7 menit gitu. Jadi sabar membaca Al-Qur'an. Sabar ketika kita haji, apalagi haji begitu banyak ujiannya. Belum lagi di sana rebutan, macam-macam lah gitu. Jadi itu sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Kenapa? Kadang ada orang yang ketika dia meninggalkan kemungkaran, ada yang ngeledek. Itu udah mulai tobat nih. Kan gitu. Itu udah mulai enggak apa. Udah mau masuk surga nih. Jadi ini dia Pak, dicela, kadang-kadang apa? Diejek. Tapi kita harus sabar. Gitu. Dan yang ketiga adalah as-sabar alal musibah. Jadi sabar ya, ujian ketika kita dihadapi apa? Sebuah musibah. Itu harus sabar. Kenapa? Karena semua musibah yang terjadi itu adalah tidak terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah ada satu musibah yang menimpa di permukaan bumi ini dan yang menimpa diri kita illa fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi Allah itu adalah semuanya mudah. Untuk apa? Ketika kita mengimani tentang takdir, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar jangan sampai kita berputus asa terhadap apa yang kita hadapi dari musibah tersebut. Ketentuan yang diberikan oleh Allah SWT, jangan sampai kita berputus asa. Tapi juga wala tafrahu bima atakum. Jangan sampai kita bereforia ketika kita berhasil, ditakdirkan orang berhasil, euforia kita. Pesta, lupa kita. Tapi ketika apa? Diberikan musibah kita putus asa. Nah, Islam mengajarkan kepada kita, ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin ketika diberikan kebaikan, dia bersyukur. Tapi ketika ditimpa sebuah musibah yang enggak enak, dia bersabar. Wa hadza laisa illa lil mukmin. Tidaklah ini bisa dilakukan kecuali bagi mereka yang beriman. Jadi ketika diberikan kebaikan, kita enggak bangga, enggak sombong. Ketika diberikan musibah, kita enggak putus asa. Jadi apa? Ketika diberikan kebaikan, sabar, syukur. Ketika diberikan musibah, sabar. Itu saja urusan orang apa? Orang mukmin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan dunia kehidupan sementara.
Ad-dunya al-mata, perhiasan. Kehidupan yang zahir, yang nampak. Yang dikenal dengan apa? Alamul syahadah. Alam yang nyata. Dunia itu disebut apa? Alam syahadah, alam yang nyata. Semuanya serba nyata. Akhirat adalah alamul ghaib, alam yang ghaib, yang tidak nyata, yang masing-masing orang nanti akan ke sana menuju kepada apa? Akhirat. Sehingga ada orang yang menyibukkan kehidupan dunia semata-mata untuk dunia saja. Dia kumpulin duit untuk dunia, dia bersenang-senang untuk dunia, tanpa dia tanpa dia meyakini bahwa nanti apa yang dilakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka mengatakan in hiya illa hayatuna dunya. Tidaklah kita, kata mereka, kecuali kita hanya hidup di dunia. Tidaklah kita kecuali hanya hidup di dunia. Berarti dia hanya hidup di dunia, merasakan hanya hidup di dunia. Dia tidak meyakini adanya apa? Akhirat. Makanya kata Allah SWT, wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka mengira kita tidak akan dibangkitkan nanti oleh Allah SWT. Artinya orang ini tidak meyakini adanya hari pembalasan. Maka salah satu rukun iman kepada Allah SWT itu apa? Al-iman biyaumil akhir. Beriman kepada hari akhir. Kenapa kita harus beriman kepada hari akhir? Agar apa yang kita lakukan, kita yakini bahwa itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di negeri akhir. Sebab kalau orang tidak percaya adanya negeri akhir, negeri akhirat. Negeri akhirat itu di situ ada hisab Allah Subhanahu wa taala. Ada timbangan amal yang akan ditimbang setiap manusia. Ada hari di mana manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibalas semua amal ibadahnya. Ketika orang tidak percaya ini, maka dia akan melakukan sekehendak dia di dunia. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa apa yang dilakukan tidak ada sanksinya. Apa yang dilakukan, pokoknya yang penting apa? Saya menjadi orang yang beruntung di dunia. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan mereka mengatakan tidaklah kita kecuali kehidupan dunia saja kita. Dan kita tidak akan dibangkitkan nanti. Padahal hari kebangkitan itu bagian dari negeri akhirat. Jemaah sekalian, orang yang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad tawa'ada Allah taala an hadhihi nadratahu lil hayati. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang memiliki pandangan materialistis terhadap kehidupan dunia. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Apa kata Allah SWT? Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap untuk berjumpa kepada kami. Maksudnya la yarjuna liqa'ana, orang-orang yang tidak berharap untuk berjumpa kepada kami. Maksudnya mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Karena akhirat itu adalah hari di mana kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan kita di akhirat di surga. Dan di surga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan al-husna, kebaikan, lil ladzina ahsanu, bagi orang-orang yang ahsanu melakukan kebaikan, al-husna, dia akan mendapatkan surga.
wa ziyadah, dan tambahannya. Ya. Surga dengan segala macam nikmat-nikmatnya itu akan dirasakan oleh semua orang-orang yang beriman ketika dia dimasukkan ke dalam surga. Udah masuk ke dalam pintunya aja, udah harumnya udah luar biasa nikmatnya. Itu baru depan pintu itu. Apalagi di dalam apa? Surganya. Kemudian ada tambahan nikmat. Apa itu? Waziyadah, tambahan. Ru'yatullah. Melihat Allah, berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan puncaknya nikmat kata para ulama. Ketika seorang mukmin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah puncaknya nikmat. Nikmat yang ada di surga, nikmat makan, nikmat minum, dan lain sebagainya, itu tertutup ketika seorang mukmin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang-orang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, illal ladzina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan untuk berjumpa kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa radu bil hayatid dunya. Dan dia senang dengan kehidupan dunia. Senang dengan kehidupan dunia. Watma'annu biha, dia tenang untuk hidup di dunia. Kenapa? Karena dia serba dunia. Ya. Serba apa? Serba dunia. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Dan mereka adalah orang-orang yang terhadap ayat-ayat kami ghafilun, mereka lalai. Terhadap Al-Quran mereka lalai. Perintah Allah Subhanahu wa taala lalai. Maka orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ma'wahumun nar. Tempat mereka adalah an-nar, neraka. Bima kanu yaksibun. Dengan sebab apa yang pernah mereka kerjakan di dunia. Jadi tempatnya di neraka. Kenapa? Karena mereka tidak percaya pada negeri akhirat. Mereka hanya merasa bahwa dunia ini adalah segala-galanya. Kemudian dalam ayat lain juga Allah SWT menggambarkan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaddi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang hanya menginginkan kehidupan dunia, dia hanya memikirkan kehidupan dunia saja, dunia segala-galanya, wa zinataha, dan perhiasan-perhiasan dunia, kehidupan dunia dengan penuh perhiasan-perhiasan, nuwaffi ilaihim a'malahum. Kami berikan mereka amal mereka, kami berikan apa yang mereka lakukan di dunia. Tapi ingat, wahum fiha la yubkhasun. Di akhirat mereka tidak mendapatkan apa-apa. Makanya jangan kaget kalau orang kafir, mereka dagang, usaha besar, untungnya gede. Kenapa? Karena mereka mencari dunia, Allah berikan. Orang-orang yang beriman juga kalau dia mencari dunia, Allah berikan. Kalau dia hanya sebatas dunia. Tapi kehidupan kita bukan kehidupan dunia saja. Kita ingin agar kehidupan kita adalah untung di dunia juga untung di akhirat. Jangan sampai sebagaimana Allah SWT menyebutkan tadi, wal asli, demi masa, Allah ingatkan lagi waktu. Kenapa? Karena banyak orang yang lalai tentang waktu. Makanya Allah SWT menyebutkan wal asli, demi masa. Sebetulnya kata-kata al-asr, walaupun disebutkan oleh para ulama, al-asr itu disebutkan al-waqt, az-zaman, demi masa. Ternyata kata-kata al-asr itu diambil dari bahasa Arab yang artinya memeras. Makanya disebutkan asrul inab. Asrul inab itu apa? Memeras anggur. Al-inab itu apa? Anggur. Kenapa wal asr, waktu itu disebut al-asr? Karena untuk menunjukkan bagaimana manusia hidup di dunia dengan memeras keringat dari pagi sampai sore. Memeras. Sebetulnya kita nggak peras. Yang kita peras itu cucian ya. Tapi keringat enggak. Maksudnya apa? Sampai berkeringatan kita untuk mencari dunia. Gitu. Jadi kalau yang kita peras kan apa? Cucian kan gitu. Tapi kenapa disebut memeras keringat gitu? Ya ini istilah kita aja. Jadi karena manusia hidup di dunia itu berkeringat. Dari pagi sampai sore, kadang-kadang sampai malam, lembur, hanya untuk apa? Duit. Hanya ujung-ujungnya apa? Udah, duit. Kan gitu. Memeras keringat. Maka Allah ingatkan, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya, manusia itu sungguh dalam keadaan merugi.
Jadi sungguh manusia dalam keadaan merugi. Di sini ada inna huruf taukid yang artinya sungguh-sungguh. Ditambah lagi lafi, lanya huruf taukid lagi. Sesungguhnya manusia sungguh dia berada dalam kerugian. Sehingga orang mengatakan kalau gitu kita mengapa yang udah ditakdirkan rugi di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluarnya. Dengan kalimat exception. Apa exception? Pengecualian. Kalau bahasa Arabnya itu apa? Al-mustasnayat, pengecualian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, wa tawasaw bil haqq. Mereka mau menyampaikan yang hak. Wa tawasaw bis sabr, dan mereka juga sabar. Maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Di mana? Di dunia maupun di akhirat. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan beruntung, berarti beruntung itu bukan hanya sekedar apa? Di akhirat, di dunia juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keuntungan. Cuman jangan kita gambarkan yang namanya keuntungan hanya cuma melulu duit. Kalau dia dapat duit, dapat keuntungan itu. Kalau dia dapat duit, nikmat itu. Jadi kita itu kalau hanya sekedar nikmat itu duit, berarti kita cuma menjadi manusia materialistis. Materi, serba materi. Kenapa? Nikmat itu cuma duit. Obyekan gold 1M banyak. Nikmat. Padahal kesehatan itu nikmat. Coba bayangkan. Kesehatan nikmat. Kalau orang sakit di rumah sakit, BPJS nggak tercover, kita keluar duit dan lama di rumah sakit, kira-kira berapa duit yang keluar? Tapi ketika kita diberikan kesehatan, nggak keluar duit kita, kan gitu. Panjang umur untuk kita melakukan ibadah pada Allah SWT. Coba kalau kita sudah meninggal, kita tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan ibadah. Jadi itu nikmat. Kita bisa jalan ke masjid, itu nikmat. Jadi nikmat itu tidak hanya gambarannya cuma apa? Duit, materi, money, dolar, bukan. Tapi nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat yang paling tinggi adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat hidayah. Kenapa? Karena nikmat inilah kita akan selalu diberikan petunjuk oleh Allah SWT. Hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Dan dengan nikmat inilah nanti di akhirat kita akan diberikan surga dengan nikmat yang abadal abidin. Nikmat yang kekal abadi. Tidak ada nikmat yang kekal abadi kecuali nikmat nanti di surga. Di dunia nikmat tidak ada yang kekal. Ada orang dulu pejabat. Itu masih aktif. Kalau di pensiun udah apa? Udah nggak jabat lagi. Hilang nikmat jabatannya. Ada orang jawara di kampung. Pokoknya orang takutin. Itu dulu. Pas udah umur 80 tahun. Orang udah biasa aja gitu. Kenapa? Jalannya juga udah susah bawa badan kan gitu. Dulu takutin kan gitu. Jadi itu nikmat terbatas. Tapi di akhirat nikmat unlimited. Tahu gak unlimited? Tidak terbatas. Waktunya juga unlimited, tidak terbatas. Makanya nikmat iman itulah nikmat yang paling utama dalam kehidupan kita. Dan jaga nikmat tersebut. Agar dengan nikmat iman dan Islam, di akhirat kita akan dimasukkan ke dalam surga. Karena hanya modal iman dan Islam, tauhid kepada Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga. Makanya diingatkan oleh Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati. Janganlah kalian meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim, ay mukmin, dalam keadaan beriman. Ini diingatkan oleh Allah SWT.
Kalau kita mati dalam keadaan iman. Kenapa? Karena kalau tidak dalam keadaan iman, tidak ada harapan baginya masuk ke dalam surga Allah SWT. Tapi kalau mati dalam keadaan iman, di sana masih ada harapan. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam surganya. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, hidup di dunia ini hidup yang sementara. Hidup yang tidak abadi. Hidup yang disebutkan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa takasurun fil amwal. Jadi i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. I'lamu, ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan la'ibun, main-main, wa lahwun, senda gurau, wa zinatun, perhiasan, wa takasurun bainakum. Hanya sekedar apa? Memperbanyak harta di antara kalian di dunia ini. Jadi hidup yang main-main, hidup sandiwara. Pernah lihat sandiwara, Pak? Sandiwara itu kan ada awalnya, tapi juga ada akhirnya. Nggak mungkin tersusun dia apa? Sandiwara aja, nggak capek. Jadi ada batasnya, sandiwara itu ada batasnya. Hidup sandiwara, namanya sandiwara kan? Rahmen gitu ya, sandiwara. Dan masing-masing sandiwara itu ada peran masing-masing. Ada yang jadi ini, ada yang jadi itu, ada yang jadi... Itu semuanya apa? Punya peran. Dari peran itu masing-masing tidak ada yang abadi dari peran tersebut. Nah, kehidupan dunia juga begitu, nggak ada yang abadi. Dibatasi. Dengan apa dibatasi? Dengan kematian. Akhirat adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi negeri akhirat itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Akhirat itu negeri yang abadi. Di sana tidak ada istilah pakai tua, Pak. Kita makan sebanyak-banyak yang nggak ada yang kolesterol. Kita mau makan, nggak ada yang istilah begah kebanyakan makan, nggak. Lain di dunia. Kenapa? Karena negeri akhirat ketika orang masuk ke dalam surga itu nikmat. Nah, oleh karena itulah pertahankan iman kita kepada Allah SWT agar kita dengan modal iman Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kira-kira ada pertanyaan mungkin? Ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana orang-orang tua kita yang dahulu yang mereka melakukan, jangankan akhirat, dunia saja susah gitu ya. Begini. Pertama, mereka memiliki keterbatasan. Allah tidak akan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah akan memberatkan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Nah, saat itu mereka kan dibatasi. Jangankan mau belajar, mau ngaji aja susah. Kenapa?
Karena dalam suasana penjajah pada waktu itu kan. Listrik juga gelap dan sebagainya. Makanan juga begitu susah. Ya itu semuanya kita kembalikan kepada Allah SWT. Jadi kembali kepada ayat fattaqullaha mastata'tum. Lakukanlah semampu kalian. Dulu ustaz-ustaz itu gak kayak sekarang. Yang model aja banyak sekarang. Yang model gimana aja banyak itu. Dulu itu terbatas. Di kampung itu gak banyak ustaz dulu. Yang bisa cuman ngajar alif-alifan ya. Alif beneran, alif-alifan ya. Jadi alif, ba, ta. Itu jarang gitu. Itu jarang. Iya. Dan gurunya itu cuma itu aja yang bisa gitu. Itu keterbatasan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan keterbatasan orang-orang tua kita, Allah maafkan mereka kan gitu. Kenapa? Karena keterbatasan. Fattaqullaha mastata'tum gitu. Dengan suasana penjajahan, suasana di mana kita dalam keterbelakangan, ekonomi susah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah maafkan. Kenapa? Karena keterbatasan yang ada. Dulu mau cari kitab aja susah Pak dulu. Sekarang ini di mana loh? Kitab banyak. Ya, bahkan kita sekarang udah jarang beli kitab. Pakai PDF aja udah tinggal kan gitu. Sekarang jadi fasilitas semakin banyak. Tapi ingat, orang-orang dulu walaupun sebegitu ilmunya, tapi mereka istiqomah. Gitu. Ini istiqomah. Makanya saya sering katakan, mestinya orang-orang sekarang ini lebih alim daripada orang-orang dulu. Mestinya. Kenapa? Karena orang dulu mencari satu hadis aja itu harus pergi dari satu negeri ke negeri yang lain. Mereka belajar untuk ilmu jauh dengan kapal laut. Kalau dari kayak Imam Bukhari itu pergi dengan onta dari satu negeri ke negeri. Cuma satu hadis dicari berbulan-bulan. Sekarang ini kita mencari hadis, belajar, tinggal mencet doang. Di Google, Kiai Haji Google, LC itu, apa yang kita ingin cari situ? Hukum ini. Keluar itu hadis arba'in, hadis. Jadi fasilitas semakin banyak. Tapi kenapa orang-orang dulu lebih berkah dalam hal ini? Karena keberkahan ilmu. Mereka mencari ilmu, datang ke guru. Kalau sekarang enggak, cukup ngaji di depan Google aja kan gitu. Itu enggak cukup gitu. Harus ada yang menjelaskan. Itu Pak. Jadi Allah tidak memberatkan. Mudah-mudahan Allah maafkan sesuai dengan kemampuan mereka. Kenapa? Karena adanya keterbatasan. Wallahu a'lam. Itu saja Pak ya. Kayaknya udah suruk ya. Udah suruk sekian. Cukup. Ini saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami minta kepadamu keselamatan di dalam agama ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehat di dalam jasad kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah. Wa ziyadatan fi ilmi, tambahkan ilmu kepada kami ya Allah. Wa barakatan fil rizki, dan berkahilah rezeki kami ya Allah. Wa taubatan qablal maut, jadikanlah kami taubat sebelum kami mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut, berikanlah kami rahmatmu pada saat kami mati ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut, ya Allah mudahkanlah kami dalam sakratul maut ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut. Wan najata minan nar, wan najata minan nar, selamatkanlah kami dari api neraka ya Allah. Wal afwa indal hisab, dan mudahkanlah kami dalam hisabmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami dengan kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Semua. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah taala minal aminin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi alamin. Sebelum saya tutup, tadi ada satu jawaban tambahan lagi. Tugas kita sebagai anak yang masih hidup, doakan mereka. Semoga dengan doa kita Allah kabulkan. Pokoknya jangan henti-hentinya berdoa. Itu saja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا